Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Zoru Joni Rompe. Apa kabar teman-teman? Jangan bosan-bosan dengan saya. Kali ini saya membahas mengenai Mister Bambang Pacul alias Mister Korea. Pak Bambang Pacul ini unik. Itulah politikus yang senior, yang penuh dengan pengalaman. Kali ini dia mengubah strategi kampanye. Dia melakukan stand up comedy untuk menaikkan rating entah dirinya atau partainya. Tapi unik, ini harus dicontoh oleh calon-calon legislatif, calon pilpres, wapres, karena dengan stand up comedy ini sangat menyentuh hati. Kalau bisa ketawa-ketawa, kalau bisa nangis-nangis, kalau terharu-terharu. Jadi seorang Bambang Pacul ini mempunyai pengalaman politik yang luar biasa dari tingkat daerah sampai tingkat nasional. Tidak ada yang tidak kenal yang namanya Bambang Pacul. Dan dia mengikuti perkembangan zaman, bagaimana mencari simpati, khususnya generasi muda. Salah satu ini stand up comedy yang digagas oleh suatu acara Total Politik. Saya pun sangat sangat tersentuh dengan berbagai cara teknik untuk meraih simpati dari masyarakat. Saya kira inovatif, cara-cara yang alternatif atau gagasan-gagasan baru itu perlu dituangkan dalam suatu perpolitikan, khususnya dalam rangka kampanye seperti yang dilakukan oleh Pak Bambang Pacul. Luar biasa. Dengan tidak lupa dia mengajak Trahanya Soekarno, anak dari Ibu Puan Maharani. Itulah pengalaman seorang senior dalam perpolitikan, sambil menyelam minum air. Luar biasa Pak Bumacim. Mari kita saksikan. Homeland, home culture of Korea. Saya Udah musiknya, hei. Terlalu semangat kawan nih, Pak. Pakai dibentak jangan dong. Iya. Good evening, Kota Solo, Homeland, home culture of Korea. Begitu. Banyak Korea lahir di sini. Yang melenting ke atas. Ya. Pak, coba. Sekali lagi, Pak. itu lebih dari brief. Briefnya gak sepanjang itu, Pak. Namanya Korea kan ada perkembangan ya. Coba Pak, disapa lagi Pak. Pak, ya nih Pak, gini ada disapa lagi Pak, sekali lagi Pak, teman-teman Pak di sini Pak. Biar lebih khusyuk Pak. Disapa. Teman-teman lagi disapa. Kayak tadi Pak. Oh seperti tadi. Iya. Ya. Sebentar tak hafalin dulu. Good evening Solo, Homeland, home culture of the Korea.
Adinda sekalian, kota Solo kota yang sangat unik. Sangat unik. Kenapa? Di kota Solo ada dua penguasa. Kasunanan, Mangkunegaran. Ini sangat kompetitif. Sangat amat kompetitif. Oleh karena itu orang-orang Solo rata-rata itu umum. Orang Solo umum. Umum itu apa ya? Diko paham ya? Ngomongnya kalau dia punya 5 dia boleh ngomong 12. Dia punya 5 dia boleh ngomong 12. Itu umum namanya. Nyombong. Jadi menaikkan grade-nya dengan kata-kata, kan gitu loh. Tidak punya motor ketika zaman saya, tapi Diko anak-anak muda zaman baru. Kalau yang lama pasti ngerti, tariannya perang. Orang Solo tariannya perang. Nggak ada gak perang, perang pasti. Gitu loh, orang Solo tariannya perang. Apalagi Pak Pacul, selain perang. Nah gini, yang hari ini, apakah Diko bisa mempersatukan misalnya wali kota Solo dengan Bupati Sukoharjo, dengan Bupati Boyolali, kemudian Wonogiri, Sragen, Karanganyar, mereka bisa duduk bersama dengan kelas yang sama? Bisa. Kenapa? Karena saling umum. Saling umum itu yang cantik, kan begitu. Itu hukum. Begitu itu hukum. Orang pinter gak suka lihat orang pinter. Orang umum lihat orang umum makin marah, kan gitu lah ya. Maka di Solo tidak ada namanya persatuan. Itu persatuan para kores hanya ada di pikiran. Fakta lapangannya nggak bisa. Fakta lapangannya mboten saged gitu. Fakta lapangannya nggak bisa. Maka saya bilang homeland of the Koreas. Gitu. Pak Pacul, apakah ada tokoh-tokoh kompetitif yang hebat, yang melenting ke atas? Oh banyak, sangat banyak. Mau tokoh dari sektor mana? Bisnis, Diko kenal siapa tuh? Pak Robi Sumambau. Robi Gede. Diko kenal Pak Robi Cahyadi. Yo, Diko kenal Supriyadi. Diko kenal LB Murdani. Diko kenal Pak Wiranto. Kemudian mau dari sektor yang sangat hitam abu-abu. Ya, apakah di Solo ini, inilah, apakah ada ketua partai yang berasal dari Solo, gubernur yang berasal dari Solo? Susah. Kenapa? Karena masih satu lingkungan. Jadi kalau mau naik pukulin dulu sama kita. Gak boleh lebih, pukulin dulu kan gitu loh. Solo, homeland of Solo. Gitu loh. Dan kalau kau ngomong, Diko tinggal di Boyolali, Diko tinggal di Wonogiri, Diko tinggal di mana lagi? Klaten, nek ketemu orang, kalau ketemu orang, dari mana di Solo. Betul atau salah omongan saya? Oh pasti betul. Kalau Anda nulis wong Solo, cah Solo dengan bangga, lu kok isa? Yang bedanya apa sama Klaten? Ada. Tapi kamu lebih suka cah Solo. Oke, wong Solo. Kenapa itu? Itu tadi budaya umum, you are a Koreas. Karena kita Korea, ya Korea, gitu loh. Maka saling umum, kan gitu. Paham sekarang, clear sekarang, gitu loh. Begitu, kata itu memang begitu. Dunia Solo begitu. Jadi kalau Solo mau zaman Bung Karno jadi presiden, Pak Harto jadi presiden kabinet 1 sampai 7 pasti ada menteri dari Solo. Nggak percaya Pak Pacul, sampean buka. Menterinya ada yang menteri nakal, setengah nakal, dan menteri baik. Ada semua. Gitu loh, ada semua. Loh ini aku ngomong apa adanya kok. Gitu loh, ngomong apa adanya. Itu begitu.
ceritanya. Oke? Clear? Banggakah Diko sebagai orang Solo? Bangga enggak? Bangga enggak? Harus bangga. Cah Solo enggak? Cah Solo enggak? Pak Pacul cah Solo pinggiran. Cah Solo pinggiran nek neng ngomong ya cah Solo. Gitu loh, supaya enggak kalah kita dari kecil juga punya kompetitif. Sekolahnya di mana? Wah, SMA di Solo. Wah, beleng. Nanti deh SMA mau mari ke Yudan. Wah, melakukan karo. Ampun. Ya, itulah orang-orang Solo. Hanya SMA 1 saja sudah dibangga-banggain. Padahal SMA 1 yang rontok juga banyak. Gitu loh. Yang SMA 6 melenting juga ada. Oke, begitu Republik. This is Solo, gitu. Kita ngomong di Solo, orang Solo ngomong tentang Solo, juara lah itu, oke? Clear? Cetak? Jadi tidak ada satupun orang Solo yang tidak umuk, mesti umuk. Gitu. Kalau enggak, kan gitu loh, ya toh? Wow, kalau masuk ke angkringan aja dia bilang, angkringan nih, sama 3 kawannya. Bikinkan minuman yang paling mahal. Lah, paling mahal coba cucu coklat, bos. Tapi bacotnya lebar. Itulah Solo. Clear? Cetak? Mas Budi saya kembalikan. Oke, tepuk tangan untuk Pak Pacul. Makanya Pak, ini udah ada yel-yelnya Pak. Udah ada yel-yelnya hari ini. Korea. Wah, itu bisa jadi yel-yel PDI 5 tahun ke depan Pak. Loh iya dong. Iya. Kalau kita nggak melenting kita bukan Korea, itu Korea yang gembos. Iya. Pak, Harus tapi melenting. sebelumnya Pak, kami mohon izin Pak merevisi poster yang ada di belakang. Ya, sebelumnya di edisi Semarang dan Magelang itu. Ini apa enggak? Nah. Kalau enggak bisa manfaatkan maka dia tidak beruntung. Nah, kenapa Pak? Tadi Pak, Solo itu kenapa? Itu menjadi media tanam atau substrat yang bagus Pak untuk pertumbuhan para Korea-Korea. Dan apa yang membedakan Korea-Korea Solo itu bisa jadi lebih unggul dibanding Korea-Korea dari daerah lain? Apa nih Pak? Itu tadi, Korea Solo kan sudah saya bilang, nomor 1 tingkat kompetitif tinggi. Gitu loh. Dulu SMP negeri tidak diizinkan di sebelah selatan Slamet Riyadi, tidak ada. Semua harus di utara Slamet Riyadi. Menempatkan SMP negeri aja ribut. Ini true story. Satu-satunya SMP negeri yang di selatan Slamet Riyadi itu hanya 1. SMP 9 waktu itu. SMP-nya pakai gedek pula. Tahu gedek toh? Nah itu gedek. Itu. Jadi memang di sini tingkat kompetisi tinggi dan itu menguntungkan sekali bagi para Korea-Korea. Bagi yang mentalitas Korea memang harus berani, ada umurnya dikit, berani ngelenting, berani ambil risiko, kan begitu nih. Dan di sini jagoan semua. Kalau lihat orang Solo yang tidak berani ambil risiko, jarang. Pasti omongannya gas-gasan, umum. Betul? Coba bandingin dengan orang Jogja. Orang Jogja enggak. Kulturnya Jogja juga kultur kerajaan, tapi karena terlalu tenang, Belandanya di sana tidak di betengnya, sering pergi pulang. Piknik pulang, ambil duit, piknik pulang kan gitu. Maka kultur Jogja, kulturnya ngelaras. Hobinya cuma ngelembuk. Ngelembuk, bujuk supaya Londonnya ndang mulih, bujuk. Orang Jogja pinter bujuk. Tetapi orang Jogja karena ngelaras, itu juga mohon izin suka berhemat. Kalau saya tidak boleh mengganti kosakata dengan loh ini true story, ini kultur. Diko lihat cara makannya saja, makannya aja gudeg kok. Dipanasi berkali-kali nggak habis.
Kopi Klothok yang terkenal itu masakannya adalah lodeh yang sudah berhari-hari dipanasi. Itu kultur Jogja. Kalau di sini basi dilempar. Solo nggak mau apa-apaan nih ganti. Wah gitu. Sombong kan gitu, betul? Begitu. Di sini pun makan ada urutannya. Pagi itu makan soto, siang sate, kan gitu. Itu malam nanti nasi liwet, ada urut-urutannya di sini. Yang lain tambahan tapi menu utama ini, kan gitu loh. Terus macam-macam. Maka di sini namanya rumah makan kalau enak pasti didatangi. Pasti rame. Kalau di Jogja makanan murah. Beda enggak? Beda, sana berhemat, sini sombong kok. Gitu. Saya mohon maaf kalau ada kawan-kawan yang punya saudara di Jogja, tetapi saya siap disomasi. Gitu. Ya. Orang Jogja banyak di sini Pak tadi Pak. Ya, tapi Korea juga lentingannya nggak terlalu tinggi. Takut sama Sultan. Kalau yang tinggi lentingannya dari sini. Nah siapa Pak? Sebutkan 3 orang Solo, Korea Solo di politik yang lentingannya paling menakjubkan menurut Bambang Pacul. Coba dianalisa satu persatu. 3 orang. Kalau yang begini sama-sama sudah paham. Jadi tidak perlu disebut. Gitu loh ya. Kalau mau nyebut-nyebut bikin kacau kau. Nanti aku ini masuk ranah politik, jangan. Hari ini kita happy-happy ya. Happy-happy dan memelihara niat kita untuk jadi Korea. Cocok? Oh ya, itu aja bos. Ya, janganlah itu. Nggak terpancing. Ya, Ya. oke, betul. Oke. Ari, 10 menit lagi. Misalnya tadi yang saya bilang, udah datang ke tempatnya Wedangan Gareng, pidatonya saya minta disiapkan minum paling mahal. Di situ paling mahal apa? Kan udah pasti murah, kan gitu loh. Coba ngomong gitu di restoran Jepang, mampus dia. Saya pasti bisa 14 juta kok bos, satu sepeda motor kau makan. ya. Jadi sama umumnya Rocky Gerung tuh beda Pak ya? Beda. Gimana, Umumnya Pak? agak lain. Umum orang Sumatera Barat itu umum knowledge. Berdebat knowledge untuk mencari bahwa aku lebih pintar. Di sini enggak. Di sini umumnya aku lebih hebat. Beda loh ya. Kalau di Sumatera Barat aku lebih pintar. Kalau di sini aku lebih hebat. Aku lebih dahsyat. Begitu. Pak, tapi non sewu Pak, di politik nasional orang-orang Solo itu terlihatnya santun, Ya, humble, kelihatan tidak berambisi, Iya. setia, Iya. tahu utang budi, Jangan tanya saya. iya, Saya nggak ikut-ikut. netral, tidak intervensi gitu loh Pak. Nah itu gimana Pak memahaminya itu Pak? Bagus. Gitu Ri. Kalau Diko terjebak dengan perilaku, maka Diko tidak tajam. Diko tidak boleh terjebak dengan perilaku. Orang Solo ini juga jago sandiwara. Kenapa Pak Pacul jago sandiwara? Lewong bahasanya aja bertingkat-tingkat. Nah, Mana ada orang Solo ini kalau ketemu orang tua, misalnya ada mertuanya baru duduk, dia lewat di depannya, gini, nggak ada. Pasti, suwun Pak. Kan begitu. Orang Solo kalau soal berperilaku jago bos. Yang ini adiknya Mbak Pika namanya Mas Praba. Silakan Mas Praba. Ya, Praba Diwangkara beliau ini. Ya, pokok halus orangnya. Ada terah kerajaan Jogja beliau ini. Dari bapak dua-duanya ada terah. Kelupaan aku, nanti dilaporkan aku. Terah Jogja. Dari garis bapak ada terah Jogja. Beliau berdua itu. Jadi Mas Praba masih ikut berbisnis kalau Mbak Pika sudah masuk orbit politik.
Begitu kira-kira dunia. Jadi kalau di situ gambar saya kegedean nanti dilaporkan tewas karir saya. Pak Pacul, Ya, orang-orang kayak Mbak Pinka nih gimana cara menghandle Korea-Korea di DPR nih nanti nih Pak Pacul? tidak perlu bicara sekir. Beliau nanti akan belajar karena beliau turun di bawah. Beliau ikuti ajaran kakeknya. Tempelkan telingamu di bumi agar engkau mendengarkan derap langkah rakyatmu, agar engkau bisa merasakan basah keringat rakyatmu, maka engkau akan paham bagaimana derap rakyatmu di dalam mencari penghasilan penghidupan. Dari situ orang akan ketahuan karakternya. Dan Mbak Pinka pasti, hampir pasti akan belajar itu karena beliau punya bakat dari kakek buyutnya. Tepuk tangan dong. Beliau juga punya bakat, Mas Praba juga punya bakat dari kakek buyutnya. Itu DNA nggak bisa ditipu. Buah jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya kalau buahnya berat. Kalau buahnya ringan terbang gitu ya. Kira-kira gitu. Ya. Jadi maksudnya, ya. Maksudnya buahnya buat itu beliau harus belajar dari ilmunya kakek buyutnya. Pak, untuk pertanggungjawaban kita kasih hak jawab untuk Mbak Pinka ya. Ya, boleh. Hak jawab. Oke, jadi aku mau nanya nih ke yang Pacul. Kira-kira galah yang cocok buat aku tuh apa? Terus ada lagi, gak cuma satu pertanyaannya. Yang kedua, coba galahnya ibuku, nenekku, itu kira-kira apa menurut yang Pacul? Ya. Berat. Ini nggak berat. Adinda sekalian. Ada galah yang namanya galah given, ada yang galah dicari. Kan gitu. Karena Mbak Pinka bukan Korea, apakah diperlukan galah? Enggak lah, kan gitu loh. Yang butuh galah itu Koreas. Karena Korea itu dari kelas menengah bawah. Mbak Pinka lahir cepat sudah kaya, Bos. Jadi yang diperbaiki oleh Mbak Pinka adalah please make yourself different. Please you make different. Anda harus membuat dirimu berbeda. Diferensiasi ada dua jenis. Diferensiasi konteks, diferensiasi konten. Kalau konteks itu bungkus. Orang enggak cukurannya sama terus. Bajunya sama, sepatunya kayak, celananya hitam. Ini diferensiasi konten, packaging. Coba intermezzo dulu. Emang harus jadi orang menengah ke bawah, harus jadi Korea? Aku juga bisa jadi Korea. Oh enggak. Ini adalah generasi hari ini, adinda sekalian. Ya. Kalau Diko sekalian ini pasti selalu mengatakan aku bisa. Adinda sekalian. Ada hal yang Diko tidak paham lahirnya sebuah mentalitas karena situasi. Situasi semacam apa Pak Pacul? Korea ini mentalitasnya adalah mentalitas orang yang pernah mengalami kemiskinan relatif ekstrim. Kita bertanya, apakah Mbak Pinka mengalami itu? Enggak kan? Ya enggak lah. Gitu loh. Yang kedua, dari kemiskinan ekstrim itu terjadi perubahan sikap mental. Karena dia akan survival. Jadi Pak Pacul sedang mengajarkan apa sama anak-anak muda? Saya bilang, Korea melenteng langkau ke atas. Karena Korea ini dari kelas bawah, maka dia harus melenteng ke atas dengan galah. Kayak lompat galah itu loh. Sekarang Mbak Pinka apakah akan perlu melompat ke atas dengan galah? Enggak perlu. Apakah Pangeran Charles harus
pakai galah. Enggak perlu. Tapi kan aku bukan. Enggak perlu. Situ bahasa Inggrisnya sudah given. Nah, sudah datang dengan sendirinya. Dan itu tidak usah kita kemudian merasa berdosa. Tuhan tidak pernah memberikan kita tahu engkau dilahirkan sebagai anak siapa. Betul. Terimalah itu apa adanya. Tapi kan cara didik orang beda-beda. Kata Oh iya, iya, iya. siapa? Aku tidak Iya. pernah Pokoknya kalau sama Genset gua diayal terus ini Pak. Jadi terimalah itu apa adanya. Sekarang saya tanya sama ini. Apakah Mbak Sita ini anak saya? Apakah dia Korea? 100% bukan. Kena loh Kak. Oh saya sudah begitu. Ini, wah nggak usah diceritain lah nanti dikira umuk nanti. Ceritain dong Pak, biar jadi Apa, Pak? pelajaran. Cerita dong. Cerita. Mari kita ceritain. Nah. Boleh ya? Gini ya Dinda, ada satu kurun waktu ketika saya kuliah, nggak ada duit. Apa sih yang paling susah bagi kau? Lapar. Lapar itu hal yang urgent, sangat urgent harus diisi, betul? Betul? Kamu nggak punya duit untuk makan, apa yang kau lakukan? Kalau engkau puasa, kau merasakan lapar. Tapi engkau tahu nanti aku makan pada saat beduk ditabuh. Buka puasa, makan toh? Clear, kau bisa tahan sampai beduk ditabuh. Ini orang makan sampai kapan makan? Lapar sampai kapan nanti makan? Enggak tahu. Ngeri enggak kau? Enggak ngerti kapan makan. Jadi kepala mikir. Gitu. Tuk gitu. Lah gimana caranya? Alah ini aku udah banyak cerita lah kemarin. Yang paling belum saya ceritakan adalah titik bagaimana makanan jenis apa yang bisa bertahan kenyang lama. Tahu nggak kau? Saya mohon maaf, tapi mungkin kalian kenal, tapi kata-katanya kan jelek. Kue boljaran. Tahu? Kue dari gandum atau tepung tapioka itu. Yang dibuat, kemudian ditambah, dicampur kayak pati itu. Itu kuenya waktu aku mahasiswa harganya Rp25. Itu kalau dimakan, dimakan, kemudian dikasih air putih. Mekrok. Di perut mekrok. Itu bertahan 36 jam. Wah, saking jadi apa? Bagaimana hidup 36 jam ini dimanfaatkan untuk bekerja ini itu. Gitu. Understand? Kayak gini nih merubah mentalitas. Sudah pasti kacau, hidupnya pasti kacau itu. Gitu loh, untuk survival. Untuk survival begitu. Jadi kalau Diko hanya puasa, enteng bos, enteng. Ini enggak bos, hidup. Ada satu kurun waktu tertentu. Berat, gitu loh. Tetapi apakah kau kemudian sakit hati Pak? Oh enggak. Tantangan bagi saya, hidup ini game. Hidup itu indah, kita cari keindahannya. Gitu bos. Wah, harus kita cari keindahannya. Jadi kita enggak pernah kita ngeluh. Lu ngeluh itu tandanya jiwamu enggak teguh. Korea tidak boleh mengeluh. Cocok? Korea jangan mengeluh karena mengeluh membuat kau sedih. Sedih itu ada di pikiranmu. Kau akan sedih terus. Jadi kau jangan pernah sedih, kita nikmati kemudian apa solusi. Pikirkan pada solusi, pikirkan pada niat untuk menyelesaikan masalah ini. Begitu itu Korea. Jadi Diko susah sekali ketemu Paco sedih. Susah. Agak susah itu. Hidup tak bikin happy-happy. Susah aja happy apalagi sekarang bos. Happy-nya ampun-ampun. Pak, tapi ini saya mengetahui Pak keresahannya Mbak Pinka ini. Apa? Iya kan kita kan sekarang pengen juga jadi Korea-Korea. Kita pengen juga punya mental Korea kan. Yang cerdik, bisa berjuang, bisa punya kerja keras, akalnya banyak gitu. Nggak cepat menyerah. Itu kan mentalitas Korea. Ya masa harus
Lapar dulu, Pak. Kere dulu baru bisa Ini jadi yang- Korea Pak. Ini yang tidak latihan itu by situasi. By situasi karena nggak latihan. Terpaksa menyesuaikan untuk survival. Kalau mau dilatih mental Korea ya bisa. Kuat nggak lu latihan? Nah, ini pertanyaannya Pinka iya. mau Pak les Korea ini Pak ya. Kalau itu kita bikin les Korea. Melatih mentalitas Korea gitu loh ya. Boleh. Tahapannya aku punya. Udah ada kurikulumnya ternyata. Ini baru tahu. Gitu. Nanti akan kita ajarkan dalam sekolah partai. Berarti masuk PDI dulu dong Pak. Oh iya dong. Akan saya buat dulu. Ini para Korea ini. Nanti kita buat rekrutmen bagi mereka yang pernah ikut kuliah Korea. Kalau ingin berperdalam, PDI Perjuangan Jawa Tengah membuka pendaftaran. Itu ya. Itu level pendidikannya Korea itu sampai S2 Pak. S2 Korea. Yang penting ada kurikulum. Pendidikan tanpa kurikulum itu double. Harus ada kurikulumnya yang bisa diperbaiki dari waktu ke waktu. Jadi gimana teknik kau membuat mentalitasmu itu mentalitas yang siap melenting. Mentalitas rotan, bukan mentalitas kayu. Anda nggak diizinkan patah tapi hanya melengkung untuk kemudian melenting. Wah gitu. Ya, itu clear toh? Kau menganggap sekarang hari ini Pak Pacul di titik sekarang ini sudah ngelenting bos. Makan susah sekali, cus. Itu dikasih jabatan sama. Oh jadi Bu Puan itu galahnya Pak Pacul? Oh ya cepat ya. Gimana masih tahu. Nah Pinka pengen tahu galahnya aku tuh siapa tadi katanya? Beliau udah giver. Di? Nanti di sekolah PDI Perjuangan Jawa Tengah. Cocok? Mau daftar? Nanti jadi anggota di situ juga bisa melenting. Cus. Kayak Pak Pacul. Ihui. Oleh iya. Dulu saya bermimpi, dulu itu kuliah di Prastia Mulia saya, nekat-nekatan tuh kuliah di Prastia Mulia. Kawan-kawan Prastia Mulia kan orang kaya semua tuh. Selalu cerita bangsa, cerita yang kekayaan gitu. Saya pikir, oh Bande nanti kalau aku punya mobil mewah, nutup pintunya itu pasti ku tendang pakai kaki. Glek. Kemudian keluarkan rokok, koreknya dupong. Wow. Orang lihat semua kan, mobil mewah diparkir set gitu. Kita turun tendang kayak tak. Rokok kasih dipongduk. Wah, gua bayangin gitu. Itu kelakuan kultur Solo. Korea itu. Umuk. Understand? Sudah dilakukan Pak Pacul, ya sudah loh. Gimana? Orang pada ngelihat semua loh. Gitu loh, wah ini orang kemaki sekali. Tebusan kekalahan. Dulu orang kalah, sekarang harus kelihatan orang menang. Wong Solo ndak dikalahke. Cetak? Clear? Oke, Oke, gitu bos. kita buka sesi pertanyaan. Oke. By the way kalau Mbak Pinka mau terima kasih ke Pak Pacul, ngomongnya gimana? Thank you yang Pacul. Coba lu tiruin dulu, sama nggak? Thank you yang Pacul. Coba kita dengarkan suaranya udah merdu kayak gini gimana bos? Wah ngeri no. Ngeri no. Jadi kalau kau mau melatih diri yang baik, kalau ingin jadi politisi, untuk ingin jadi investor, Diko mesti belajar vokal. Anda harus belajar berkata-kata. Kenapa Pak Pacul? Karena kata-kata itu bisa merontokkan semuanya. Understand? Rasulullah berkata, ketika pasukan Rasulullah kalah perang, panglimanya menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, berikan kepadaku pedang yang lebih tajam dari pedangnya musuh. Berikan ya Rasulullah kami pedang yang lebih tajam.
dari pedang milik musuh-musuhku. Apa jawab Rasulullah? Pedang yang lebih tajam ada di dalam mulutmu, itu adalah lidah. Karena dengan kata-katamu, itu akan masuk langsung menusuk ke hati. Sedang jarum untuk masuk ke hati, susah kadang ditahan dengan tulang iga. Loh, maka belajarlah berkata-kata untuk masuk sampai ke hati. Itulah kemudian Islam merubah penjajahnya dari perang menjadi siar Al-Qur'an. Oke, dari sisi sini siapa? Oh, depan dulu dah, depan. Nah. Maju. Enggak, Jangan udah sama bajunya. Saya. Ya, jangan terlalu percaya pada jalan yang sudah dibuat orang. Boleh lompat. Ya. Oke, sebelumnya nama saya Brahma, komandan. Saya dari Wonogiri. Korea 40%, umuknya 100%. Masih belajar jadi Korea. Gitu. Mungkin yang mau saya tanyakan itu terkait melatih mental Korea seorang Bambang Pacul. Yang saya sampai saat ini saya sangat tertarik. Karena apa ya? Sebelumnya dulu saya sempat bertemu dengan Pak Bambang. Tapi posisinya saya baru kerja event, Bapak. Nah, di situ saya tahu posisinya ada jargonnya. Bagus ya. Mbak Puan, ibunya Mbak Pinka. Nah, seperti itu. Nah, tapi setelah semakin ke sini, yang namanya politik memang nggak bisa ditebak. Muncul sebuah rekomendasi bahwa Presiden Panglima Tertinggi Soeharto waktu itu menyatakan, Timur saya perintahkan jatuh sebelum Natal. Dili harus jatuh sebelum Natal. Kota Dili harus jatuh ke tangan kita sebelum Natal tahun 75. Perintah ini prak. Suruh paparan. Disuruh paparan. Maraten Panggabean, Menhan, paparan. Sama Pak Harto 10 menit di stop. Siapa yang bikin itu? Paparan. Beni Pak, udah cukup kau. Beni suruh ngerjain. Pak gitu. Clear. Semua pasukan yang dikirim ke sana deg-degan dong. Mati engkau. Prajurit mengabdi kepada negara. Seorang prajurit taat pada perintah. Itu adalah kesatria-kesatrianya negara. Enggak ada tolah-toleh. Perintah tempur sono. Ada om saya yang jadi marinir. Ketika mau menjauhkan Dili itu, turun dari kapal, itu udah menginjakin mayat teman-temannya. Ini true story. Korban berjatuhan, apalagi cuma subjektivitas. Nggak ada. Kamu mau mengatakan Pak Ganjar dulu Pak Pacul kurang cocok kan gitu tuh? Oh, nggak ada. Udah selesai itu. Udah selesai, clear. Kita tegak lurus, kita tempur penuh, clear. Gitu loh. Jadi tidak usah khawatir, lu masuk partai, lu jadi prajurit partai. Kalau dikatakan petugas partai, wagu katanya. Ya udah prajurit partai. Pacul prajurit partai. Clear ya? Kita jabatannya bukan hanya prajurit, sekarang Panglima Tempurnya Jawa Tengah. Lah, ngeri nggak lo? Tapi tetap prajurit, mau nganggo bintang ya prajurit Pak. Maka kalau di PDI Perjuangan tak kasih bintang-bintang. Pak nggak dibayar tentara, nah, tentara kan punya peraturan sendiri. PDI gampang. Kasih bintang 2, kasih bintang 3, Pacul pakai bintang 3, nggak apa-apa. Legend Pak Pacul, ini bukan legend. Cuma ngambil bintang aja nggak boleh. NU ngambil bintangnya songo, kan loro. Susah. Betul? Clear, jadi don't worry baby. Sama Korea debat kau kalah, merdeka. Oke. Oke, Itu, Brahma. berarti memang harus legowo juga Pak ya? Bukan legowo, ketika bro di luar lah itu. Korea kok, ya lah Korea. Jadi apakah Pak Dovi di Karanganyar? Saya kumpuli semua orang, lu dukung Dolvi ya. Nih pelurunya, celak,
Le gimana? Saya kader partai. Saya prajurit partai. Iya toh? Clear. Don't worry BIP. Kalau kau nanti pengen kenal dari Pacul, ikut pendidikan politik mentore Pacul. Ya. Di mana Pak? Di mana Pak? Semarang, Jawa Tengah. Pak Pacul, aku kalau belajar ke sana nggak punya duit dikasih. Oh, cah cukup udah. Oke, Oke Brahma. Ya. thank you. Oke. Cek. Nah, satu lagi Korea mana lagi dari sisi mana kelihatan yang paling? Hah? Ya, kamu. Iya. Belakangnya. Iya. Ya, dua aja dulu. Sabar, nanti sesi berikutnya. Kalau enggak acara berikutnya, kalau Iya. ada lagi. Oke. Duluan Mbak, duluan aja. Aduh. Hah? Bingsu. Lady first. Oh, lady first nggak apa-apa. Silakan Mbak. Selamat malam Romo, Pacul, saya Nila, saya dari Jakarta sebenarnya, tapi yo aslinya ndek kene gini ae Romo. Sebenarnya saya cuman pengen tanya, dari tadi kan pertanyaannya serius, tapi ini menurut saya kembali ke core of life yang sangat penting, karena pernah ada riset yang mengatakan salah satu urusan terpenting manusia setelah dia mengalami quarter life crisis umur 25 tahun, itu mencari pasangan hidup. Nah, cuman pengen tahu aja menurut Romo ciri-ciri Korea kalau mau cari pasangan hidup yang baik tuh kayak apa gitu. Apalagi para Korea yang punya cita-cita misalkan pengen jadi duta besar suatu saat, itu kan untuk cari pasangan hidup akan susah kan Romo, kayak akan lebih susah untuk cari lelaki pasangan hidup yang mau ikut sama enggak kon maksudnya. Yang ikut istrinya ke luar negeri misalkan. Nah, itu cara filteringnya para Korea tuh menurut Romo harus kayak apa? Terima kasih. Langsung dijawab dulu ya. Supaya tidak terlalu ini dijawab dulu. Ini Adinda sedang mencari jadah yang pas. Habis putus Romo. Habis putus, waduh. Sayangnya usiaku sudah 67 tahun, Dinda. Jadi Adinda, memilih pasangan hidup, kenali dirimu. Kenali dirimu. Diko di Jakarta lama, dah ikut pendidikan macam-macam sampai ilmunya tinggi, tetapi kembali kepada karakter. Karakter wanita itu kalau di Jawa hanya ada 3 jenis. Kau jenis Srikandi, Larasati, atau Sembodro. Itu dulu yang kau kenali. Oh, aku kuat di Larasati. Kalau kuat di Larasati, baru kau boleh mencari lelaki yang need of achievement-nya tinggi. Yang punya mentalitas Korea. Kemudian kalau kau nanti jenisnya Sembodro, kau carilah seorang yang need of power-nya tinggi dengan mentalitas Korea. Gitu loh. Jadi ini ada tahapannya. Gitu loh. Dengan demikian apa sih tujuannya Pak Pacul? Tujuan berkeluarga ini kalau orang Islam sakinah mawaddah warahmah. Kalau Korea? Kalau Korea tujuannya itu eksistensi. Eksistensi apa? Eksistensi keluarga. Keluarga itu harus eksis. Kalau keluarga eksis itu keluarga yang ayu. Keluarga yang ayu itu kalau dalam bahasa Jawa, keluarga yang kajen. Dihargai kiri kanan. Yang kopet terlihat terpelihara. Dan yang keringan, yang yang punya wibawa. Itu clearnya. Jadi inilah yang akan dituju di dalam berkeluarga. Nah kalau cari pasangan, kenali dirimu. Pak Pacul aku nggak bisa kenal. Ya nanti berkawan dulu WA-WA sama Pak Pacul beberapa kali. Ini menawarkan kebaikan. Kalau enggak ya ke psikolog. Yang saya ketahui psikolog yang handal untuk urusan ini namanya Opa Dono di Bandung sana. Itu saya termasuk pasiennya Opa Dono.
Romo, izin berarti dinasti politik itu salah satu contoh kekeluargaan Korea yang baik dan benar ya? Mohon izin Romo. Adinda, Diko tidak bisa memilih Diko dilahirkan di mana. Diko tidak bisa memilih bapak ibumu siapa. Diko lahir, terimalah apa adanya. Yang kurang, merasa kurang, perbaikilah. Yang merasa kita terpaksa akhirnya jadi Korea, jalanilah kekoreaanmu dengan happy. Yang kebetulan dilahirkan waktu itu umpamanya anaknya Pak Harto, berkelimbang harta. Nikmati aja. Memang kamu dilahirkan anak orang kaya, dilahirkan anaknya Lim Siliong menjadi Anthony Salim, misalnya. Ya udah, nikmati aja. Kita nggak perlu ngiri kok. Yang membuat kita harus ngiri itu adalah kita harus memperbaiki diri kita. Untuk menjadi hebat sesuai ukuran kita. Pak Paco sudah merasa dirinya hebat. Oh sudah. Sudah hebat. Korea makan susah sudah kayak gini. Gimana. Exchange rate saya aja Pak, currency ku udah dalam dolar. Oh, clear. Mobil saya mobil bagus. Nutupnya boleh pakai kaki. Jadi udah selesai, saya udah selesai. Jadi inti saya adalah mau Diko katakan, ukurlah dirimu sendiri. Aku sampai titik mana. Kalau Korea nggak mau mendarat, Korea 100% nggak akan mendarat. Dia loncat di atas terus. Terus, muter terus. Siapa yang belajar marketing di ruangan ini? Ya, kenal Herman Kartajaya pasti. Ya, tahun 95 Herman Kartajaya ngobrol sama saya. Dia ambil Indonesia Marketing Association, kita kudeta. Kita kudeta bertiga. Saya, Pak Hermawan, Juan Permata Adu. Selak kudeta. Loh, bergerak ke APMF si kawan ini. Saya ketua chapter Jogja Imanya. Oh, ini nanti mau menjadi AMA, Association Marketing Dunia itu. American. Oh iya, kita kelihatan. Maksud saya ini kelihatan orangnya. Jadi kalau kalian mau melenting, anak-anak orang kaya boleh kau nikahi bos, kau melenting, set. Itu galah gitu loh, itu galah. Begitu, don't worry be happy. Jangan terlalu banyak protes. Itu dinasti. Memang Republik nggak ada dinasti. You are wrong, keliru. Nggak apa-apa, mau dinasti aja, asal dinastinya bagus. Republik dunia ini dari dulu juga kerajaan, sesungguhnya. Nah itu memang sudah dunia itu berbeda. Dunia itu asimetrik, lu minta setara, nggak bisa. Bambang Pacul minta setara, lu siapa ya Pacul? Kok minta setara dengan aku? Hidup. Wah, selesai. Hidup Amin Rais. Oh bukan. Kirain lu kader Amin Rais lu. Bukan, beda jalur. Itu bukan bukan galah yang tepat itu. Aduh. Habis ini saya langsung telepon. Waduh kok gini, tewas gitu. Langsung ditelepon. Sama kayak Pak Bambang Pacul ditelepon ketua umum. Langsung besok enggak turun rekomendasi. Selesai. Pak, mohon izin Pak. Gimana perasaan Bapak akhirnya melahirkan manusia kayak gini nih Pak? Cucunya Lim Siliong naik, Mbak Pinka. Cocok. Jadi kau lebih cocok menjadi kader PDI daripada Muhammadiyah. Ya karena memang sudah jadi embrio, cuma tunggu waktu saja. Iya. Bisa jalan dua-duanya nggak itu Pak? Bisa. Kamu bisa jadi Cak Nanto. Wah kalau Cak Nanto itu bukan Korea itu. Tapi kalau embrio sudah ada. Pak. Simbah saya almarhum itu dulu Kordes, koordinator desa PDI. Jadi ikut PDI sebelum PDIP. Itu saya zaman Orde Baru itu sudah ikut. Jadi kalau ada Bang. Kalau melihat model dan gayamu kayak begini itu lebih bagus kalau ikut PDI gitu loh.
Gitu. Kalau orang yang mbak-mbak tadi lebih bagus ikut PAN. Iya. Hah? Karena kan beliau suka riset. Gitu loh, riset, pembicaraannya kan tertata, akademik dia. Kan terlihat akademis, pinter pakai kacamata. Pinter ini. Cuma kalau ikut PAN, kalah terus karo PDI. Nggak bisa melenting. Nggak bisa melenting. Ya. Udah dijawab lu, udah. Udah nanti ikut aja. Ya. Kalau Tapi- contoh untuk galah udah banyak. Ya, Pak, coba dong komentari menungsa kayak gini nih gimana kelakuan? kan sudah saya komentari tadi. Nah. Kalau Diko di kader Muhammadiyah kurang tepat. Kalau Mbak ini di kader Muhammadiyah lebih tepat. Karena Mbak, gitu loh. Kenapa? Karena ini kalau ngomong itu waton ngomong nyeplos-ceplos. Salah-salah juga nggak apa-apa. Kalau beliau tertata, omongan tertata sistematis, ada argumentasinya. Kalau ini kan berani dulu, lah Korea, gitu loh. Ini udah masuk kategori Korea belum Pak? Belum. Wah, Kalau mentalitasnya kan harus diuji dulu. Apakah dia Korea apa enggak, kita kan belum tahu. Jadi kita cek nanti di lapangan dalam pelatihan. Pelatihannya terbukti Koreamu berapa kadarmu. Oh kadarmu cuma 20%, mendingan kau nggak usah jadi Korea. Korea itu minimum di angka 70. Gitu loh. Kalau kamu nanti Koreamu 100%, kamu malah jadi teroris.